Halo semuanya, Tribuners, ketemu lagi bersama saya, Daryono, wartawan Tribun News. Hari ini kita akan berbicara tentang kredit di era new normal ya, pengajuan kredit di era new normal. Sekarang sudah new normal, mungkin orang usaha sudah mulai buka lagi. Nah, kira-kira mereka yang mungkin pengen mengakses permodalan kredit, nah gitu kira-kira seperti apa nantinya? Apakah bank memberi kemudahan atau bagaimana? Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Heru Susanto, Kepala Unit BRI Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap, Waalaikumsalam Pak Heru. Baik Pak Heru, ini kan di era sekarang sudah pemerintah sudah mengatakan new normal meskipun dengan tetap protokol kesehatan ya. Tentunya juga banyak sektor usaha mungkin sudah mulai bergeliat kembali. Nah ini kira-kira mungkin yang kemarin tutup 2 bulan atau 3 bulan ingin usaha lagi, mungkin kan ada mungkin sebagian yang butuh kredit, butuh permodalan gitu. Nah kalau dari BRI sendiri seperti apa? Apakah ada kemudahan-kemudahan untuk mereka yang ingin mengajukan kredit atau seperti apa? Silakan Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih. Memang seperti ini. Di BRI untuk pengajuan kredit itu memang dari dulu selalu kemudahan. Baik itu masa pandemik maupun sebelum pandemik, kita tetap melayani dengan setulus hati. Tidak ada hal yang sulit. Karena apa? Dari BRI itu dari teman-teman pelaku UMKM semua. Di dalam pengajuan kredit itu ada beberapa. Sebelum new normal itu sebenarnya kita sudah menjalankan. Kebetulan apa yang menjadi role model dari BRI sebelum new normal ini pas sekali untuk diterapkan di new normal. Seperti itu. Jadi pengajuan kredit ini kan pada dasarnya yang pertama itu kan bisa nasabah itu datang langsung ke unit kerja terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengajuan kredit itu bisa melewati agen-agen billing dari Bank BRI yang tersebar di seluruh lingkungan masyarakat. Saya pastikan di setiap dusun, di setiap kampung, itu pasti sudah ada agen billing. Nah, di situ teman-teman UMKM itu tidak harus datang ke unit. Bisa pengajuan kredit itu lewat agen billing tersebut. Seperti itu. Yang ketiga itu bisa teman-teman pelaku UMKM itu bisa melakukan pengajuan kredit itu lewat e-form. Seperti itu. Jadi cukup pengajuan e-form nanti dari teman-teman pelaku UMKM di situ bisa mendownload dari HP-nya masing-masing. Jadi nanti tinggal masuk masuk ke Google e-form BRI masuk. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini nanti teman-teman pelaku UMKM sudah bisa mengajukan kredit itu di aplikasi e-form lewat HP yang teman-teman UMKM pegang. Nah, nanti di dalam e-form ini akan banyak sekali ya, dari pembukaan rekening, transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transfer ke rekening BRI, registrasi CMS, registrasi di BLK, dan lain sebagainya. Dan di sini ada pengajuan impor, di sini pengajuan pinjaman. Tinggal masuk aja, klik di pengajuan pinjaman itu untuk e-form. Dia pengajuan lewat e-form. Jadi teman-teman pelaku UMKM, sahabat-sahabat saya, itu tidak perlu untuk ribet, wah saya harus ke kantor membawa pendaftaran berkas, fotokopi KTP dan lain sebagainya ke BRI, harus ngantri, tidak perlu. Cukup e-form, di sini nanti sudah ada syarat dan ketentuan, tinggal teman-teman nanti tinggal ini aja pengajuan, klik setuju. Nah, di sini. Nah, dari data yang sudah masuk itu nanti data yang sudah masuk kita terima, nanti akan secepatnya kita
ditindaklanjuti oleh teman-teman mantri di lapangan. Jadi pada saat pandemik dan sebelum pandemik kita tidak ada masalah. Jadi tetap mudah untuk di BRI karena memang kita bekerja untuk setulus hati melayani teman-teman semuanya. Seperti itu, Pak. Pak Haryono. Ya, itu berarti di Google aja Pak Heru ya, e-form gitu ya, nanti e-form BRI gitu ya? Ya, betul. Oke, berarti kan dari sisi apa ya, teknis sudah sangat memudahkan ya, termasuk juga mendukung di tengah pandemi ini. Pak Heru, kalau ini kan rata-rata kan orang yang mau ngajuin kredit itu kan kadang-kadang terkendala mungkin di soal jaminan gitu. Nah, mungkin kalau dari BRI sendiri kredit yang diberikan itu berapa macam, kemudian apakah juga harus pakai jaminan atau jaminannya minimal apa, itu seperti apa Pak Heru? Jadi kalau untuk kredit di BRI yang namanya jaminan itu wajib. Jaminan itu apa? Jaminan itu adalah usaha yang dibiayai. Jadi harus mempunyai usaha dulu. Oh iya. Seperti itu. Kalau agunan itu bisa tanpa agunan. Seperti itu. Jadi untuk kredit di kita ada terbagi ya. Untuk teman-teman pelaku UMKM ini yang mikro, ini kita ada yang namanya pertama KC. Ini produk baru ini KC. Ini saya sampaikan dulu dari yang kecil. Jadi KC ini bisa diangsur teman-teman UMKM ini bisa ngangsur itu mingguan. Seperti itu. Bisa mingguan. KC itu kepanjangannya apa Pak Heru? Kredit cepat. Oh KC kayak keren namanya gitu. Kredit cepat. Iya. Kayak keren itu ya KC. Iya. Oh iya ya. Okay. Iya. Jadi teman-teman misalkan untuk ini untuk usaha-usaha yang canda kulak, teman-teman bisa untuk ngambil KC dan itu untuk angsuran bisa mingguan bisa seperti itu. Ada yang namanya kredit usaha rakyat KUR. Seperti itu. Ini luar biasa keterpihakan dari pemerintah terhadap teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil. Di sini pemerintah mengucurkan KUR dan kami menyalurkan KUR itu Bank BRI terbesar. Seperti itu. Nah, dari KUR ini yang jelas teman-teman perlu teman-teman pahami, kalau teman-teman itu sudah mempunyai usaha, sudah berjalan selama 6 bulan, berarti teman-teman sudah berhak, sudah bisa secara, itu sudah bisa untuk mengajukan kredit. Seperti itu. Tidak usah berpikir keagunan. Yang penting usaha itu sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kita ada yang namanya Kupedes. Ada kredit komersial itu ada Kupedes. Nah, di Kupedes ini untuk teman-teman tani atau teman-teman pedagang lah, ini menjelang Lebaran Idul Adha ini, kita ada yang angsuran itu ada yang angsuran bulanan, ada yang namanya angsuran itu istilahnya musiman, atau yang terkenal dengan teman-teman tani adalah pinjaman angsurannya yarnen atau dibayar di saat waktu panen. Jadi kredit di BRI ini sangat bisa menyesuaikan apa yang menjadi harapan, keinginan dari teman-teman semuanya. Jadi misalkan, ini saya menanam padi. Untuk kebutuhan pupuk, tanam, dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman mengambil jangka waktu 3 bulan sekali lunas, atau 4 bulan sekali lunas, atau satu tahun diangsur selama 4 kali, bisa. Seperti itu. Nah, di sini juga selain Kupedes, di sini ada yang namanya kredit Briguna atau kredit pegawai. Itu ada kita. Kita ada yang namanya kredit pegawai potong gaji. Ada juga yang namanya kredit dengan jaminan cash kolateral. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pelaku UMKM, kita selaku UMKM kita harus paham betul di mana kita harus membutuhkan permodalan. Jadi kalau teman-teman membutuhkan modal dan ternyata mempunyai simpanan, baik itu deposito atau yang lainnya, itu teman-teman bisa untuk jaminan simpanan ini dipakai untuk agunan kredit, bisa seperti itu.
Seperti itulah. Dan ini saya tambahkan sedikit, ini bagi teman-teman pelaku UMKM, ini kita punya program Simpedes hadiah langsung. Nah, ini monggo nanti dari teman-teman pelaku UMKM semuanya bisa untuk mengikuti program-program tersebut. Dan sebentar lagi kita akan ada panen hadiah Simpedes. Jadi ini nanti kita akan ada undian Simpedes untuk simpanan. Ini nanti akan diundi rencananya. Rencananya mungkin bulan Agustus nanti kita akan undian Simpedes. Setiap 100.000 akan ada satu kupon, dan undian itu sifatnya hanya per daerah, jadi per kantor cabang. Itu tambahan sedikit Bung Daryono. Terima kasih. Ya, kalau berbagai macam kredit itu tadi bunganya berapa Pak Heru? Sama kira-kira untuk proses pengajuan itu biasanya maksimal berapa hari sudah cair itu bisa ditambahkan berapa bunganya, yang kece tadi berapa, yang kur berapa, biar teman-teman yang mungkin pengen ngajuin kredit bisa dapat gambaran lebih rinci gitu. Terima kasih Bung Daryono. Jadi untuk kredit kece itu kan kredit cepat, itu kan sifatnya cepat ya. Kreditnya cepat, dan itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang mempunyai kredit canda pula, pinjam hari ini, pinjam besok dikembalikan, atau ini pinjam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dikembalikan. Itu memang dikenakan suku bunga yang agak tinggi, per bulannya 1,75%. Itu untuk kredit cepatnya seperti itu. Tetapi untuk kur, karena kur ini ada subsidi dari pemerintah, dari teman-teman UMKM, ini cuman kena 6% per tahun. Seperti itu, ada 6% per tahun. Jadi ini nanti bisa, atau 0,5% per bulan ya? Bulan. Kalau per bulan ini kan efektif ya, ini untuk 6% ini bunga efektif. Jadi teman-teman kalau menikmati kur itu nanti bisa cuman kena 0,2 per bulan. Artinya atau teman-teman minjam dalam 1 juta itu suku bunganya cuman kena Rp2.000 per 1 juta. Lah ini keterpihakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian di bawah, untuk menggerakkan teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah mensubsidi, kan gitu. Pemerintah memberikan subsidi bunga. Lah subsidi bunga ini kemarin diambilkan dari pengalian subsidi bahan bakar minyak, kan seperti itu. Subsidi bahan bakar minyak sudah dihilangkan, kan. Kalau dulu subsidi ke barang, saat ini subsidi itu diberikan ke orang atau diberikan dalam bentuk subsidi bunga kur, seperti itu. Jadi teman-teman UMKM monggo silahkan bisa menghubungi BRI terdekat atau pengajuan lewat e-form untuk bisa mendapatkan kredit dengan, dan ini saya tambahkan Bung Daryono. Jadi untuk teman-teman untuk ngajuin kredit di mikro ini bisa sampai dengan 50 juta. 50 juta ya. Seperti itu Bung Daryono. Ya. Kalau yang Kupedes tadi berapa bunga jasanya Pak Heru? Yang Kupedes, untuk yang petani. Yang Kupedes bunganya berjenjang Bung Daryono, tergantung dari plafon kreditnya. Di range kurang lebih di 1%, tergantung plafonnya, apakah itu di bawah 50 juta, 100 atau di atas 100, ringnya di kisaran 1%. 1% per bulan ya itu ya? Ya. Kalau untuk proses pengajuannya 0,2. Gimana? Kalau untuk proses pengajuan sampai kemudian dana cair itu butuh berapa hari biasanya? Kalau jadi gini, kita bisa one day service. One day service. Selama one day service kita sering, selama perlengkapan dari nasabah itu sudah lengkap. Jadi kami tidak pernah menunda apa yang menjadi pengajuan dari nasabah. Bisa
pagi daftar, sore realisasi, seperti itu. Karena kita sudah, teman-teman sudah dilengkapi dengan fasilitas Brispot. Jadi di dalam pengerjaan itu teman-teman tidak, kalau dulu kan masih manual, kita survei, ada pengajuan, kita survei ke lapangan, setelah itu kita pulang, enggak. Sekarang sudah luar biasa cepatnya, jadi kredit itu sudah hitungannya jam. Seperti itu. Begitu data masuk, kita periksa dokumen-dokumennya itu pasti sudah jelas semua, kita pastikan usahanya, kita transaksinya, cash flow-nya sudah jelas. Nah, ini nanti langsung bisa dieksekusi. Langsung. Jadi begitu teman-teman pengajuan kredit, pekerja kita itu datang, mantri kita itu datang ke tempatnya teman-teman UMKM untuk melihat kebenaran dari usaha maupun dokumen yang diajukan, belum sampai kantor pasti sudah ada pemberitahuan kredit sudah bisa diambil, karena kita mengerjakan di situ juga melalui HPLA. Ini perlu saya tambahkan untuk teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini teman-teman tolong untuk cash flow perputaran usaha dari teman-teman silahkan masukkan ke rekening Bank BRI. Masukkan di sini kan ada Simpedes usaha dan lain sebagainya. Silakan perputarkan cash flow itu di situ. Dengan adanya perputaran cash flow di rekening tabungan tersebut, kita akan bisa memproses lebih cepat. Lebih cepat karena apa? Kita di dalam menganalisa cash flow-nya itu sudah jelas, kita bisa mengetahui berapa kebutuhan yang dibutuhkan, kan seperti itu. Berapa kemampuan yang harus teman-teman bayar, seperti itu. Jadi saya harap untuk teman-teman pelaku usaha mikro kecil, sahabat-sahabat saya semua, mulai sekarang yang belum terbiasa melakukan perputaran uang itu secara mana, tolong bisa dimasukkan cash flow-nya itu lewat rekening, seperti itu. Dan teman-teman silahkan nanti kita ada satu kemudahan, silahkan teman-teman download Brimo. Jadi semua fasilitas kebutuhan teman-teman semuanya bisa terselesaikan di sini. Itu Bung Daryono. Ya. Kalau dari sisi pengajuan kan sudah cepat begitu ya. Kalau dari Brimo itu itu juga yang e-mobil tadi juga di situ ya. E-form maksud saya. E-form tadi juga di situ ya. Kalau e-form nanti tersendiri di Google, ya. Nanti dari Google tinggal download di situ, sudah ada e-form di situ, atau datang ke teman-teman agen billing yang tersebar di seluruh wilayah unit kerja kami. Ya, Pak Heru, kalau tadi caranya sudah cepat asal berkasnya lengkap gitu. Berkasnya itu apa saja Pak Heru yang biasanya ya contoh bisa dicontohkan, misalkan untuk kredit kur itu syaratnya apa saja, KTP apa saja gitu. Jadi gini, yang pertama itu teman-teman persyaratan yang pertama adalah KTP, KK, seperti itu. Ya. KTP, KK, nanti ada yang namanya surat keterangan usaha. Yang paling pokok itu. Yang paling keterangan pokok usaha itu. Ya. Ya, surat keterangan usaha, makanya di sini teman-teman yang saat ini yang belum mempunyai legalitas, mohon minta tolong ya teman-teman segera untuk bisa mengurus legalitasnya lewat IUMK, izin usaha mikro dan kecil, seperti itu. Jadi bisa nanti lewat surat keterangan usaha baik dari RT atau dari kelurahan, atau kalau teman-teman memang sudah mantap dengan usahanya dan pengen teman-teman itu mewujudkan UMKM unggul, silahkan teman-teman untuk segera lengkapi legalitasnya. Cari IUMK. Seperti itu Bung Daryono. Ya, tapi kalau belum punya IUMK itu tadi bisa pakai surat keterangan dari kelurahan ya Pak Heru ya? Ya, dari kelurahan atau dari RT. Dari RT. Bisa dari RT, bisa dari kelurahan. Surat keterangan usaha itu yang menunjukkan kalau teman-teman betul-betul mempunyai usaha tersebut Bung Daryono. Ya.
Berarti kan syaratnya cuma KTP, KK, sama surat keterangan itu. Ya, Surat keterangan itu yang dari usaha, ya itu yang pokok dulu. yang Dan pokok ya. nanti bisa yang namanya agunan itu nanti akan ada, bisa tergantung kita lihat kreditnya. Apakah nanti ada sertifikat, apakah yang dipunyain BPKB, kan seperti itu. Nanti kita lihat di lapangan agunannya, nanti kita dilihat di lapangan. Tetapi sebagai persyaratan itu, dan untuk teman-teman tolong juga lengkapi NPWP. Ya seperti itu. NPWP Jadi ya. wajib tolong ya dari teman-teman, karena kita sebagai warga negara yang baik, kita hukumnya wajib fardu ain untuk bisa ikut peran serta membayar pajak ke pemerintah. Oke. Gitu Bung Daryono. Siap ya. Oke Pak Heru, selain pengajuan kredit, nah kemarin itu kan juga ada program pemerintah kalau saya tidak salah itu tentang relaksasi kredit, artinya usaha-usaha yang terdampak pandemi itu pandemi COVID itu kemudian diberi keringanan untuk mengajukan apa ya, entah penangguhan atau apa. Nah, itu masih berlaku atau enggak Pak Heru? Dan kalau masih berlaku sampai kapan? Dan apa ya, mekanismenya seperti apa cara mendapatkannya? Oke. Jadi bagi teman-teman kan yang namanya saat pandemik ini ada yang teman-teman pelaku usaha ini ada yang terdampak langsung, ada yang terdampak tidak langsung, dan ada yang tidak terdampak sama sekali. Seperti itu. Nah, silakan dari teman-teman kalau yang terdampak langsung, yang terdampak langsung maupun terdampak tidak langsung yang mengalami omset penjualannya menurun atau yang mengalami kesulitan pemasaran, silahkan segera menghubungi mantri dari unit setempat dulu yang mengerjakan siapa, atau hubungi via telepon atau datang ke kantor, sampaikan kalau mau pengajuan restruct seperti itu. Jadi kita ada restrukturisasi pinjaman, itu bisa penundaan, bisa penundaan angsuran, cuman bayar pokok saja bisa 3 jangka waktu. Monggo, apakah teman-teman itu meyakini, oh nanti saya 3 bulan lagi sudah bisa eksis, sudah bisa berjalan seperti normal biasa, ataukah 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun, silahkan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah membelenggu dirinya kalau memang sekiranya teman-teman ini mengalami kesulitan pemasaran atau penurunan omset dari penjualannya, segera menghubungi ke kami. Ini masih kita proses. Silahkan dari teman-teman kalau yang ada, walaupun ini masih sudah menginjak ke new normal ya, ke new normal, tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, artinya kalau tempat wisata ini sudah mulai dibuka, tidak ada PSBB lagi, berarti tentunya ini perekonomian ini sudah mulai berjalan, bergerak. Walaupun sedikit, teman-teman sudah mulai merasakan lagi apa, pergerakan dari perekonomiannya. Tapi kalau memang dari teman-teman merasa saat ini oh ternyata belum percaya diri, ini teman-teman silahkan akan kami proses secepat mungkin. Masih bisa ya itu berarti Pak Heru ya? Gimana, terputus? Masih bisa ya itu? Masih bisa ya maksudnya? Masih bisa, silahkan. Ya. Silahkan. Itu untuk semua jenis kredit atau hanya tertentu saja Pak Heru? Maksudnya semua jenis kredit di BRI? Harusnya itu semuanya. Jadi ya? Memang di kita ini untuk pegawai biasanya yang kredit berguna tidak, karena untuk berguna pegawai kan tidak terkena dampak. Jadi yang terdampak itu yang kita restruct. Makanya di sini kita lihat apakah terdampak langsung ataukah terdampak tidak langsung, seperti itu Bung Daryan. Ya. Keringanannya itu tadi apa Pak Heru, penundaan pembayaran pokok ya, jadi cuma bayar jasanya aja ya? Iya, bayar bunganya saja. Oke.
Oke Pak Heru, mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ini kan new normal Ya, tadi Pak Heru juga mengatakan UKM kemungkinan sudah mulai bergeliat sedikit-sedikit begitu ya. Nah, dan mungkin juga selain mereka yang baru mulai beranjak berusaha, mungkin juga untuk UKM baru, mungkin yang baru membuka usaha gitu. Masukan dari pihak bank seperti apa? Misalkan meminjam kredit dari BRI, kemudian supaya usahanya eksis ini apa saja sebenarnya yang harus diperhatikan oleh UKM atau pelaku usaha ini agar usahanya tetap eksis. Itu mungkin ada masukan-masukan berdasarkan pengalaman selama ini memberikan kredit mendampingi UMKM. Monggo Pak Heru. ya. Jadi saya pesan kepada teman-teman saudara-saudara saya, teman-teman saya semua pelaku UMKM, itu saya pesan satu. Jangan melihat situasi itu menjadi hambatan. Lihatlah kondisi saat ini adalah tantangan. Kalau teman-teman melihat itu hambatan, teman-teman sudah tidak akan berjalan. Akan tetapi teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, teman-temanku, saudara-saudaraku UMKM semua, kalau melihat itu satu tantangan, teman-teman akan berkreativitas. Dan tentunya di saat kejadian apapun pasti akan ada kesempatan untuk kita bisa eksis. Contoh, di saat pandemik seperti ini, teman-teman kan bisa kemarin, omset saya, usaha saya saat ini baru bermasalah. Kita lihat, saat ini apa toh dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi pandemik COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Satu, kebutuhan apa yang dibutuhkan yang paling banyak? Satu, hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Lah, di sini teman-teman itu kan bisa untuk melihat di situ, bisa membuat hand sanitizer, itu kan bisa dibuat untuk sendiri, kan bisa buat sendiri. Masker, di rumah ada mesin jahit, bisa untuk ada kain untuk bisa dibuat masker dan bisa untuk dijual. Untuk teman-teman pelaku yang lainnya, kalau olahan dan lain sebagainya, bisa kan dibuat teman-teman, ayo dibuat. Kita berkreativitas dengan apa? Dipakai untuk makanan frozen. Seperti itu, untuk mengurangi risiko seperti itu. Jadi apa yang kita jual saat ini, kita frozen-kan, kita jual. Nah, dari ini teman-teman, kalau kemarin itu kita penjualannya itu dengan cara konvensional biasa, masih tradisional, ayo teman-teman kita belajar untuk menjual secara online. Seperti itu. Kemarin di saat kemarin pandemik itu kemarin sudah saya menyampaikan ke teman-teman, ayo gerakan blonjo nggone konco. Kan seperti itu. Blonjo nggone konco. Nah, teman-teman pelaku UMKM tentunya punya grup WA, punya teman dan lain sebagainya. Apa yang menjadi usaha dari teman-teman, yang dijual teman-teman itu apa? Ayo hubungi teman-teman yang ada di grup WA. Jangan sungkan untuk menawarkan. Jangan sungkan menawarkan. Dengan menawarkan itu pasti akan membeli. Contoh, saya sehari yang namanya lauk itu bisa beli 7-10 kali. Yeah. Apakah itu ayam, apakah itu frozen, apakah itu bandeng, ataukah apa. Ya tidak apa-apa. Karena dengan cara seperti ini, kita membangkitkan perekonomian. Jadi memberikan harapan untuk teman-teman UMKM untuk maju. Silakan, saya ditawarin sehari 7 kali, 10 kali pernah saya. Dan tak beli semua, rakitan cuma 1. Artinya apa? Kita harus memberikan energi positif ke teman-teman UMKM, ayo bangkit. Ayo bisa. Nah, teman-teman pelaku UMKM tentunya harus berkreativitas. Apakah itu penjualan lewat online atau daftar WA yang ada, Ibu, ini saya masuk, ini saya masak, ini dan lain sebagainya. Kemarin juga saya sampaikan ke teman saya, jualan ayam, jualan lele. Katanya, waduh Pak, ini pasarnya sepi, kita tidak bisa jual, kita rugi dan lain sebagainya. Kalau yang ada di pikiran teman-teman seperti itu, ya sudah. Teman-teman harus berpikiran
kreatif, harus mempunyai pikiran yang maju. Seperti itu. Harus melihat itu satu tantangan. Akhirnya apa? Silakan ayam yang tidak habis terjual dibawa di pasar. Itu silahkan diolah atau diprosenkan. Saya menyampaikan seperti itu. Ada berapa banyak teman Anda yang tercatat di handphone. Coba tawarkan. Apalagi kalau sudah mempunyai pelanggan. Kita anter, kita ngalahin nganter. Nah, ini yang akan membangkitkan. Jadi bagi saudara-saudara saya, teman-teman saya, pelaku UMKM, jangan pernah menyerah dengan kondisi. Lawan. Ayo kita lawan. Kita harus bangkit dengan cara apa? Dengan cara-cara seperti itu. Misalkan saya nih jualan ayam atau jualan lele. Saya punya nomornya Bung Daryono. Bung Daryono, ini membutuhkan enggak? Ini saya ada lele 1 kilo sekian. Pasti kan, oh iya saya beli setengah kilo. Paling enggak kan seperti itu, saya beli sekilo. Nah, ini teman-teman harus dibiasakan. Dan alhamdulillah di Karanganyar itu juga sudah ada dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa. Kemarin sudah di launching teman-teman Ekrab, Expo Karanganyar Online. Seperti itu. Jadi dagangan dari teman-teman itu sudah mulai di online kan. Seperti itu Bung Daryono kira. Oke, jadi kuncinya kreativitas ya Pak Heru. Jadi jangan menyerah. Betul. Jadi pandemi ya memang malah harus jadi pemicu gitu ya, kreatif. Betul. Untuk mencari solusi baru. Baik Pak Heru, mungkin ini saya contohkan sedikit Bung Daryono. Ya. Dengan kemarin orang melihat, kebetulan saya di rumah itu buka geria batik. Orang melihat dengan adanya pandemik COVID-19 ini melihat pasti omsetnya dari latar jembar pasti akan menurun. Kan pasti seperti itu. Yeah. Bagi saya enggak, omset malah meningkat, keuntungan malah meningkat. Seperti itu. Karena apa? Kemarin saya membanting setir untuk kain-kain batik saya, perca yang dulunya tidak terpakai, karena kan kita buat satu baju kan ada kain tersisa. Pertama kita donasikan, mungkin selama 2-3 minggu kita donasikan. Saya buang sekitar 1.000 paling 2.000-an masker ya. Tetapi begitu saya donasikan, kita mungkin di Facebook saya, dan saya bilang ke teman-teman, ini loh latar jembar bagi donasi masker batik gratis. Dari situ omset saya ini terdongkrak luar biasa. Pemesanan untuk masker batik latar jembar itu saya jual lebih dari 20.000 masker. Nah, seperti itu ya. Ini kita melihat peluang. Yang kemarin dulunya sampah, tidak terpakai, kita posisikan yang dulunya bahannya itu cuma dari kain perca, saat ini malah bahannya memang bukan kain perca, kain batik murni yang kita buat untuk kita jual. Jadi ini salah satu contoh ya dari teman-teman UMKM. Ayo tetap semangat, lawan, kita pasti menjadi pemenang. Seperti itu Bung Daryono. Ya, itu tadi contoh dari Pak Heru ya. Jadi karena Pak Heru ini juga seorang selain kepala unit juga pemilik usaha UMKM, dan beliau membuktikan gitu bahwa di tengah pandemi usaha itu tetap bisa eksis. Oke Pak Heru, mungkin perbincangan kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Heru tadi bisa menginspirasi atau memberi wawasan baru bagi para rekan-rekan semua. Oke Pak Heru, saya terima kasih atas waktunya Pak Heru. Ya. Terima kasih, salam sukses, salam sehat buat rekan-rekan. Selamat sore Pak Heru. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.